Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki subtema 2 ya. Untuk pembelajaran 1 berarti subtema yang baru. Sedikit gambaran untuk subtema yang kedua ini, kita akan belajar mengenai perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Ya, kita sudah tahu bahwa sejak 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Indonesia memang sudah merdeka sejak saat itu, tetapi ya, berbagai gangguan datang sejak 1945 sampai 1950. Berarti ada 5 tahun ya waktu yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Jadi apa yang terjadi waktu itu? Yaitu pertempuran. Pertempuran itu antara bangsa Indonesia dengan Belanda. Belanda itu dibantu oleh pasukan Inggris. Jadi bayangkan bangsa Indonesia mempertahankan wilayahnya ya digempur oleh pasukan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris selama 5 tahun. Itu waktu yang sangat lama oleh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Jadi sejak merdeka itu Indonesia tidak langsung damai, tetapi masih bertempur. Nah, berikut ini bernama Brigadir Jenderal Malabi. Ya. Brigadir Jenderal ini berarti adalah pangkat yang lumayan tinggi, yang cukup tinggi di dalam militer ya. Beliau ini datang yaitu pada tanggal 25 Oktober 1945. Tepatnya di Surabaya waktu itu ya. Nah, kemudian pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara pasukan Inggris yang dikomandoi oleh Brigjen Malabi ini dengan pasukan Indonesia. Hasilnya pasukan Inggris mundur. Ya. Pasukan Inggris berhasil dikalahkan oleh pasukan Indonesia. Padahal kita tahu bahwa Inggris itu membawa peralatan tempur yang lebih canggih ya daripada Indonesia, tetapi hasilnya pasukan Inggris mundur. Mundurnya itu karena apa? Brigjen Malabi itu terbunuh waktu itu. Bayangkan dengan pangkat yang lumayan tinggi di militer terbunuh. Itu membuat Inggris marah sekali karena salah satu pimpinannya yang tertinggi ini terbunuh waktu itu di pertempuran Surabaya. Nah, ini sedikit gambaran bagaimana pertempuran Surabaya waktu itu ya, waktu zaman kemerdekaan itu seperti ini ya, pertempurannya sangat sengit. Indonesia dengan peralatan seadanya itu bertahan melawan gempuran dari pasukan Inggris. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris memberi ultimatum. Nah, ultimatum itu apa? Ultimatum itu apa? Ultimatum itu peringatan supaya warga Surabaya itu meletakkan seluruh senjata yang ada, warga Surabaya menyerah. Karena nanti akan diancam jika tidak menyerah, besoknya Surabaya akan digempur habis-habisan oleh pasukan Inggris. Tapi nyatanya apa? Walaupun ada ancaman semacam itu, pihak Indonesia menolaknya. Ya, para pejuang di Surabaya itu menolaknya. Mereka tidak ada yang ingin meletakkan senjatanya, mereka akan terus berjuang. Mereka akan mengorbankan jiwa, raga, harta, rumah mereka, ya, keluarga mereka juga jika terjadi apa-apa nanti. Akhirnya pada tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris menggempur Surabaya dari mana saja, yaitu darat, laut, dan udara. Jadi peralatannya itu seperti misalnya tank ya, kapal laut, termasuk pesawatnya juga itu semua diluncurkan oleh pasukan Inggris untuk menggempur Surabaya. Nah, kemudian pada tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan akibat peristiwa pertempuran Surabaya itu. Ya, jadi inilah asal muasal mengapa pada tanggal 10 November disebut sebagai Hari Pahlawan, karena pertempuran Surabaya yang terjadi waktu itu. Ya. Pertempuran Surabaya ini sangat hebat dalam mempertahankan kemerdekaan
karena mereka semua itu kompak, tidak akan menyerah ya. Kemudian pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah mengenai ciri khusus hewan dan habitatnya ya. Ciri khusus hewan. Hewan memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Hal ini bertujuan sebagai pelindung dirinya ya, ataupun berguna dalam mencari makanannya. Hewan memiliki ciri khusus, ciri yang tidak dimiliki oleh hewan lain tentunya. Sedangkan habitat itu adalah tempat di mana makhluk hidup tersebut tinggal. Tempat tinggalnya makhluk hidup itu disebut dengan habitat ya. Kita akan mempelajarinya secara khusus. Ya, pertama inilah gambar seekor bebek ya. Ya, ada bebek itu berwarna-warni juga ya, ada yang putih, mungkin ada yang coklat itu ya. Kita ciri khusus bebek yang pertama adalah paruhnya. Nah, ini paruh bebek itu bentuknya panjang dan lebar, ini untuk mencari makanan. Mencari makanan karena bebek itu kan makan misalnya cacing di lumpur ya. Membutuhkan paruh yang panjang dan lebar seperti ini. Ini gunanya paruh bebek. Bayangkan kalau paruh bebek itu misalnya mulutnya itu seperti kambing ya, tentunya nanti tidak akan bisa makan cacing dengan gampang ya, dengan baik, dengan mudah gitu. Kemudian bulunya ini dilapisi minyak sehingga tidak basah jika terkena air ya. Kalian pasti pernah melihat bebek itu berenang di air, kemudian bulunya itu kan badannya itu tidak basah, tidak gampang basah karena memang dilapisi oleh minyak bulunya. Kemudian kakinya, nah ini kaki, ini berselaput ini ya, berselaput berguna untuk berenang. Nah, manusia itu meniru bebek ini untuk berenang, ya kan? Kalau ada perenang, itu kan pasti memakai semacam sepatu untuk renang itu ya. Nah, itu adalah adaptasi atau ciri khusus yang dimiliki oleh bebek. Tentunya misal hewan kambing kakinya tidak seperti bebek ya, karena kambing tidak berenang. Kambing juga mulutnya tidak seperti bebek, karena memang bukan untuk makan cacing ya kan. Bulu kambing juga kan tidak seperti bulu bebek yang dilapisi minyak. Nah, seperti itu. Habitatnya di darat. Nah, habitat itu apa tadi? Tempat tinggal ya, tempat di mana bebek ini tinggal, yaitu di darat. Nah, berikutnya ini ada hewan apa? Landak ya. Landak ini ciri khususnya adalah duri. Badannya itu diselimuti oleh duri, berguna untuk melindungi diri dari serangan musuh. Jadi nanti jika ada musuh yang mau memakan landak, landak ini akan misalnya dia mau dimakan oleh ular. Nah, dia akan membuat tubuhnya itu diselimuti oleh duri. Durinya itu pasti akan berdiri seperti ini ya. Nah, nanti kalau ada yang mencoba makan, nanti akan terluka mulutnya. Musuhnya itu akan terluka. Habitat landak itu di dalam tanah ya. Habitat itu apa? Tempat tinggal, tempat di mana makhluk hidup landak ini tinggal. Berikutnya ada hewan unta ini ya. Unta itu memiliki punuk. Punuk itu di sini ya, yang di pundaknya itu ya, ya nih, berguna sebagai cadangan makanan. Jadi cadangan makanan unta itu adanya di punuk. Jika unta nanti kehabisan makanan di perjalanan atau di tempat tinggalnya dia, nah cadangan makanannya itu bisa diambil dari punuknya ini. Kemudian telapak kakinya, ini telapak kaki unta itu tebal, berguna untuk berjalan ya, supaya kuat berjalan di gurun pasir. Kita tahu bahwa gurun pasir itu suhunya sangat panas. Nah, kalau kaki dia itu seperti bebek, dia akan terasa panas. Oleh karenanya unta itu memiliki telapak kaki yang tebal. Habitat unta itu di gurun pasir atau daratan. Jadi unta itu kuat melewati gurun pasir, unta juga bisa hidup di daratan ya. Hewan berikutnya adalah burung hantu ya. Kalau kalian mungkin di sini kalian belum pernah melihat burung hantu, karena habitat burung hantu itu memang bukan di tempat-tempat biasa ya. Kepalanya bisa berputar ke belakang. Gunanya adalah untuk melihat mangsa. Jadi dia ini
untuk melihat mangsa itu cukup memutar kepalanya sampai ke belakang ya. Tidak ada makhluk hidup lain yang bisa memutar kepalanya ke belakang. Contoh kalian saja kan tidak bisa. Paling cuma ke samping, kiri atau kanan ya. Kalau dia bisa sampai 360 derajat memutar kepalanya. Gunanya adalah untuk melihat mangsa, supaya mangsa itu tidak kaget dengan gerakan si burung hantu gitu. Kemudian penglihatannya sangat tajam karena burung hantu itu uh, hidupnya di malam hari ya untuk mencari mangsanya itu. Habitatnya juga di pepohonan tinggi sekitar 1.600 meter dari permukaan air laut. Berarti di sini burung hantu itu tinggalnya sekitar di bukit atau di pegunungan karena pepohonannya tinggi juga di sini ya. Bukan pohon-pohon biasa di sekitar kita ini, bukan. Nah, ini ciri khusus dan habitat burung hantu. Ada lagi misalnya ini cumi-cumi ya. Ya, yang suka makan cumi-cumi ini, cumi-cumi yang di dalam air ini. Ciri khusus yang dimiliki oleh cumi-cumi adalah mengeluarkan tinta pekat. Tinta pekat itu tinta berwarna hitam. Jadi jika dia akan dimakan oleh ikan, misalnya hiu ya, dia akan mengeluarkan tinta pekat itu untuk mengelabui hiu supaya hiu tidak bisa melihat keadaan. Ya, karena sangat hitam tintanya itu, sehingga dia bisa kabur. Nah, gunanya itu untuk melindungi diri dari serangan musuh, tapi bukan berarti dia tidak bisa dimakan loh ya. Tapi itu untuk pelindungan diri saja. Habitatnya adalah di dalam laut. Ya, habitatnya itu di dalam laut. Habitat itu apa? Ingat sekali lagi, habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Kita masuk ke tahap kesimpulan ya. Yang pertama, berbagai pertempuran terjadi selama 5 tahun ya, dari tahun 45 sampai tahun 50. Sejak Indonesia merdeka, Indonesia masih belum bisa damai, yaitu Indonesia digempur habis-habisan oleh Belanda dan juga sekutunya yaitu Inggris. Kemudian setiap tanggal 10 November itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan karena waktu itu pada tanggal 10 November tahun 1945 itu terjadi pertempuran besar ya, di mana kota Surabaya itu digempur habis-habisan oleh pasukan Inggris dari darat, laut, dan udara. Kemudian makhluk hidup memiliki ciri khusus dengan tujuan untuk melindungi dirinya atau mencari makanan. Ciri khususnya itu ya untuk melindungi diri dan juga mencari makanan ya. Baiklah, ini saja yang bisa Bapak simpulkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang mengerti, putar kembali videonya. Pak Bayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.